Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STIE Satya Dharma Singaraja dan Unit Business Center STIE Satya Dharma Singaraja sebagai pelaksana dalam rangkaian Disnatalis ke-28 STIE Satya Dharma Singaraja dan peringatan hari lahir almarhum Profesor Gorde mengadakan Goda Seva pada Rabu 27 Desember 2023 yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti talkshow bisnis, launching Eko Kampus, pelatihan personality development atau pengembangan kepribadian yang dibawakan akademisi Ana Agung Mia Intantelia serta soft launching Satya Dharma Coffee Shop. Untuk mewujudkan Eko Kampus ini, STIE Satya Dharma Singaraja bekerja sama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Bali Nusra yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dilakukan juga penataan parkir Eko Kampus STIE Satya Dharma Singaraja oleh arsitek Ana Agung Ananta Indra. Acara Goda Seva ini turut dihadiri Bendahara Yayasan Ratini Gorde, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorde yang akrab disapa Gung Tini Gorde, Ketua STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Nyoman Juli Nuryani bersama segenap sivitas akademika STIE Satya Dharma Singaraja. Sementara itu, talkshow bertema pentingkah endorsement khusus untuk kegiatan anak-anak muda menghadirkan narasumber Dewo Made Sudiarte selaku Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UMKM Kabupaten Buleleng. Lalu narasumber kedua, entrepreneur muda dan tokoh perempuan Bali, Ana Agung Ayu Maha Indra Kemalasan Jaya. Narasumber ketiga, Ketut Sumayane yang merupakan alumni STIE Satya Dharma Singaraja, owner CP Bali Pure yang juga Ketua Forum UMKM Naik Kelas Kabupaten Buleleng. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STIE Satya Dharma Singaraja, Kadek Tirtayase mengatakan lebih lanjut, pihaknya akan terus mensupport rancangan-rancangan pembangunan Eko Kampus. Untuk coffee shop-nya sendiri, ke depan akan dilakukan inovasi-inovasi kekinian seperti mengadakan acara musik akustik dan hiburan lainnya. Dengan keberadaan coffee shop ini diharapkan STIE Satya Dharma Singaraja bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, khususnya kalangan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda Singaraja tidak perlu bingung lagi mencari tempat tongkrongan yang bersih dan sehat. Cukup datang ke Satya Dharma Coffee Shop. Kadek Tirtayase juga berharap dengan kegiatan Goda Seva yang dirangkaikan dengan launching Eko Kampus dan talkshow tersebut, STIE Satya Dharma Singaraja bisa menjadi kampus ramah lingkungan dan menyebarkan energi positif kepada masyarakat lewat energi hijau dan udara sejuk. Dengan kegiatan ini, masyarakat juga akan lebih mengenal kampus STIE Satya Dharma. Bagaimana kita mendukung semua upaya kegiatan ini, yaitu kita akan selalu mensupport bagaimana cara kita untuk mengembangkan dari rancangan-rancangan Eko Kampus yang sudah dirancang. Kita akan selalu support untuk pembangunannya. Kita mengadakan launching Satya Dharma Coffee Shop itu juga nanti ke depannya untuk bagaimana memperkenalkan kita lewat adanya tempat nongkrong tren terbaru yang nanti bisa dikenal oleh kalangan muda bahwa di kampus kita sudah ada tempat nongkrong dengan tren terbaru, jadi otomatis semua akan mengenal kampus kita juga. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Nyoman Juli Nuryani mengatakan bahwa setiap bulan di tanggal 27 Desember, keluarga besar Sivitas Akademika STIE Satya Dharma Singaraja memang melaksanakan Goda Seva dan pada tanggal 27 Desember 2023 merupakan puncak dari kegiatan tersebut yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun almarhum Profesor Gorde. Acara digelar untuk mendedikasikan atmosfer akademik di STIE Satya Dharma. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain launching Eko Kampus yang ditandai dengan penanaman pohon. Komitmen bersama telah disepakati dengan menandatangani kesepakatan bersama pada tanggal 15 November 2023 dan di tanggal 27 Desember 2023 kegiatan Eko Kampus resmi di-launching. Ditambahkannya terdapat beberapa kategori yang dilaksanakan di dalam kegiatan Eko Kampus, yakni pertama adalah pilah sampah, yang kedua energi hijau, yang ketiga kurangi kertas, serta keempat lingkungan hijau. Kategori-kategori tersebut mendukung semua kegiatan Sivitas Akademika STIE Satya Dharma sehingga keluarga kampus bisa berkegiatan untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi dengan menjaga lingkungan kampus, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Melalui Eko Kampus, semua aktivitas akan coba dilaksanakan sehingga apa yang menjadi prioritas kampus di dalam peningkatan Eko Kampus ini dapat mendukung semua kegiatan Sivitas Akademika. Kegiatan Goda Seva juga dirangkaikan dengan talkshow yang bertema pentingkah endorsement khusus untuk kegiatan anak-anak muda
yang dihadiri oleh mahasiswa serta anak-anak sekolah SMA SMK di Kabupaten Buleleng serta alumni dan peserta dari umum. Tujuannya adalah untuk bisa menopang UMKM mahasiswa yang sudah dilaksanakan sehingga nanti bisa lebih maju. Acara turut dihadiri oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, kemudian selebgram dan para pelaku UMKM sehingga menjadi semacam booster untuk mahasiswa agar bisa lebih berkembang terutama untuk UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Di samping itu juga digelar acara launching Satya Dharma Coffee Shop yang diharapkan bisa membantu dan menopang semua kegiatan UMKM, terutama UMKM kewirausahaan. Terlebih lagi, sudah ada unit bisnis center yang nanti akan melanjutkan kegiatan inkubasi bisnis dan sekaligus mensupport semua kegiatan UMKM yang ada di STIE Satya Dharma Singaraja, khususnya untuk kalangan mahasiswa. Hal ini sudah sesuai dengan tagline kampus, yakni kewirausahaan dan mencetak wirausaha muda, sehingga ini akan bisa menjadi support system untuk mahasiswa dan juga lingkungan UMKM di Kabupaten Buleleng. Hari ini ada kegiatan talkshow di dalam kegiatan rangkaian Gorda Sepa yang bertema pentingkah endorsement. Ini khusus untuk kegiatan anak-anak muda, mahasiswa, juga diikuti oleh beberapa sekolah SMA SMK di Kabupaten Buleleng dan juga ada alumni dan juga ada peserta dari umum, sehingga kegiatan ini berlaksana untuk bisa menopang artinya UMKM mahasiswa yang sudah dilaksanakan sehingga nanti bisa lebih maju, terutama tadi ada dari Dinas Koperasi dan UMKM, ada juga dari Selegram, ada juga dari memang benar-benar berkegiatan di bidang usaha UMKM, sehingga ini nanti menjadi semangat dan pionir untuk mahasiswa berkembang, terutama UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Ketut Suardike selaku Ketua Unit Business Center STIE Satya Dharma Singaraja mengatakan bahwa latar belakang dari dibentuknya Unit Business Center adalah memang karena tuntutan lembaga saat ini. Artinya jika pembiayaan lembaga STIE Satya Dharma dibiayai di luar SPP maka itu lebih bagus. Saat ini Unit Business Center telah melahirkan unit kantin Dewi Kunti yang nantinya dimanfaatkan untuk memajangkan produk-produk yang dibuat oleh mahasiswa sehingga mereka bisa menjalankan bisnis sambil belajar dan menghasilkan uang. Di samping unit kantin Dewi Kunti, pihaknya juga telah berkolaborasi dengan STIE Satya Dharma untuk menyewakan gedung auditorium sehingga bisa menambah pendapatan lembaga kampus. Selain itu juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah dalam rangka pelatihan-pelatihan sehingga para mahasiswa paham bagaimana cara menginput data. Diharapkan ke depannya sebagai implementasi dari ekokampus akan ditanam lebih banyak tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi seperti mangga atau alpukat yang nantinya bisa diolah menjadi jus sehingga ada nilai tambah dari segi ekonomi. Para mahasiswa diharapkan bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya untuk bekerja sama dengan unit business center, yaitu dengan memajang produk-produk mereka dan kemudian memasarkannya. Intinya bagaimana fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh lembaga agar dikelola secara optimal. Depannya mungkin karena kemarin kita kembangkan ekokampus, harapan kita ini akan ditanam lebih banyak tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi. Misalkan ada mangga kita bikin jus sehingga ada nilai tambah yang didapat. Termasuk mungkin alpukat gitu ya. Kalau itu udah berhasil nanti berbuah, kita bikin jus, kita jual sehingga ada nilai tambah yang bisa dikembangkan gitu. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UMKM Kabupaten Buleleng, Dewo Madi Sudiarto memberikan apresiasinya atas penyelenggaraan Gorda Sepa ini. Menurutnya, kegiatan yang digagas oleh STIE Satya Dharma Singaraja ini sangat penting untuk ke depan bisa mendukung pemasaran produk-produk UMKM, khususnya di Buleleng. Perluasan akses pasar dari produk-produk UMKM memang menjadi hal yang sangat penting saat ini. Di samping juga yang paling utama adalah bagaimana para pelaku UMKM bisa memproduksi produk-produk yang memiliki kualitas dan kemasan yang benar-benar bagus. Selain itu juga penting untuk memiliki ketahanan dan keamanan pangan dan gizi untuk produk makanan, termasuk juga memiliki sertifikasi yang lengkap. Inilah yang perlu untuk didorong bersama agar produk-produk UMKM benar-benar memiliki kepercayaan dari konsumen, selain juga memanfaatkan ruang digital dan influencer.
Ini juga menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat Buleleng agar bangga menggunakan produk lokal. Dewomade Sudiarte tak menampik bahwa persoalan saat ini adalah belum maksimalnya para pelaku UMKM untuk memanfaatkan akses pasar digital. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melatih para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas mereka agar naik kelas. Ini bagian upaya untuk mendorong bagaimana kita bisa mengajak serta masyarakat kita, khususnya Buleleng, bangga menggunakan produk lokal. Nah, ini menjadi penting sekarang. Persoalannya saat ini adalah belum memang maksimal teman-teman pelaku UMKM untuk memanfaatkan akses pasar digital ini. Nah, ini yang sudah dilakukan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melatih mereka untuk meningkat kapasitas buildingnya, mendorong akses menjadi UMKM onboarding. Lalu entrepreneur muda dan tokoh perempuan Bali Ana Agung Ayu Maha Indra Kemala Sanjaya menerangkan dalam talkshow tersebut dibahas bagaimana pentingnya endorsement dalam mengembangkan usaha UMKM. Ayu Maha Indra Kemala yang juga seorang pelaku endorsement berharap adanya transfer knowledge dalam kegiatan kali ini sehingga menjadi semacam stimulasi bagi anak-anak muda untuk lebih semangat lagi dalam mengembangkan usahanya melalui digitalisasi. Ayu Maha Indra Kemala yang juga seorang selebgram ini menilai digitalisasi saat ini sangat penting. Jadi para pelaku bisnis harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini terutama yang berkaitan dengan digitalisasi. Dengan ruang digital, para pelaku usaha bisa melakukan promosi dan endorsement sehingga usaha mereka bisa naik kelas. Selain itu, diharapkan juga semua mahasiswa di STIE Satya Dharma Singaraja mampu meningkatkan atau mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini ada beberapa narasumber, termasuk saya salah satunya sebagai pelaku endorsement. Jadi mudah-mudahan apa yang kita beri, materi yang diberikan membuat anak muda yang bergabung dalam UMKM dan berusaha menjadi lebih termotivasi dan tahu bagaimana cara mengembangkan usahanya melalui digitalisasi. Narasumber ketiga, Ketut Sumayane yang merupakan alumni STIE Satya Dharma Singaraja, owner CV Bali Pure yang juga ketua forum UMKM Naik Kelas Kabupaten Buleleng, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh STIE Satya Dharma Singaraja. Ia kemudian mendorong para mahasiswa untuk selalu berusaha dan juga mempelajari celah-celah di dunia digital dan dunia wirausaha. Sumayana kemudian menjelaskan bahwa saat ini wirausaha tidak bisa lepas daripada dunia digital. Selain mampu memproduksi sebuah produk maupun jasa, juga harus mampu dalam memanfaatkan sosial media maupun memainten dari mana akun-akun website dan platform-platform digital lainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong daripada brand awareness dan juga menaikkan omset serta dalam jangka panjang bisa membesarkan perusahaan yang dikembangkan. Tentu di sini saya sangat mendorong para mahasiswa untuk selalu berusaha dan juga mempelajari celah-celah di dunia digital dan sekaligus juga celah-celah di dunia wirausaha. Nah, wirausaha ini juga tidak lepas daripada ikatannya atau kaitannya dengan dunia digital. Nah, di sini bagaimana juga selain kita mampu memproduksi sebuah produk maupun jasa, kita juga harus mampu dalam mengendalikan atau mengoperasikan daripada sosial media maupun juga maintenance daripada akun-akun sosial media maupun website maupun platform yang kita miliki. Acara Gorda Seva ini diisi juga sesi pelatihan personality development atau pengembangan kepribadian yang dibawakan akademisi Ana Agung Mia Intentelia yang menekankan pentingnya mahasiswa punya kepribadian kuat dan unik. Dia juga mengajak mahasiswa untuk mengenali potensi diri sehingga juga bisa punya diferensiasi. Pernah nggak adik-adik melihat kepribadian yang berbeda-beda ketika kalian kerja kelompok? Nah, teman-teman kalian kepribadiannya seperti apa sih yang beda-beda? Ada yang numpang nama, ketahuan nih, dosen-dosennya senyum-senyum. Wah, ini udah berani nih, kita tepuk tangan dulu dong teman-teman nih. Wah, ada tarik-tarikan sedikit. Jangan aku. Bali 1 mengabarkan.